Anda menyaksikan Sapa Manado Saudara dan pagi ini bersama saya Davis Pinontoan. Isu lingkungan menjadi sorotan penting bagi publik. Apalagi di akhir-akhir ini kita tahu bersama bahwa berbagai lokasi terjadi bencana alam. Kita tahu di Pulau Sumatera, tapi juga beberapa minggu terakhir kita menerima kabar dari Kabupaten Kepulauan Sitaro terkait dengan bencana alam yang terjadi di sana. Nah, ini merupakan bagian dari kerusakan lingkungan, tapi juga bukan hanya itu, juga terkait dengan krisis iklim, pencemaran laut dan konflik agraria menjadi hal yang penting untuk terus disampaikan. Tapi pada akhirnya ini juga menjadi tugas dari jurnalis untuk menyampaikannya. Kita tahu bahwa ada yang namanya jurnalis hijau. Nah, pagi hari ini jurnalis hijau ini akan berbicara banyak terkait dengan Green Press Community 2026 yang akan dilaksanakan di Sulawesi Utara. Seperti apa pelaksanaannya dan bagaimana sebenarnya ini sampai dilaksanakan, apakah ini timbul dari isu-isu yang terjadi, isu lingkungan yang terjadi di masyarakat saat ini. Saya sudah bersama dengan dua narasumber, saya sapa selamat pagi buat Pak Rahman Ismail. Selamat pagi Pak Rahman. Apa kabar Pak pagi ini? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Iya, sehat-sehat ya Pak ya? Iya. Iya, ini Pak Rahman selaku Bendahara Panitia Green Press Community 2026. Iya. Dan juga hadir Pak Adi Putong. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Bung Dev. Iya, sehat Pak. Ya, luar biasa. Ini selaku Sekretaris Panitia Green Press Community 2026. Terima kasih sudah datang di Kompas TV Manado, Ya. di program Sapa Manado, di tengah kesibukannya mempersiapkan kegiatan ini. Bolehkah diedukasi ke masyarakat nih, Green Press Community 2026 ini seperti apa? Hubungannya, benang merahnya dengan jurnalis hijau yang saya sampaikan tadi. Apa perannya sebenarnya dengan adanya pelaksanaan ini? Ya, baik. Saya kira yang perlu disampaikan di awal adalah soal SEJ itu sendiri. SEJ ini adalah singkatan dari Society of Indonesian Environmental Journalists, atau komunitas jurnalis yang banyak bergerak memacu kerja-kerja mereka adalah di isu-isu lingkungan. Nah, ini terbentuk sejak 2006 di Jakarta. Artinya pada hari ini sudah sekitar 2 dekade SEJ bergelut dengan isu-isu lingkungan. Tujuan utamanya ya tentu bagaimana mengalirkan isu lingkungan ini menjadi kebijakan dan gagasan besar di ruang redaksi, karena memang kami para jurnalis punya anggapan dari dulu isu lingkungan ini mungkin kurang seksi dan lain sebagainya, tidak kadang-kala menjadi pilihan kedua di isu utama di ruang redaksi. Kemudian yang kedua adalah SEJ ini untuk anggotanya mereka melakukan penguatan kapasitas, artinya bagaimana kemudian memberikan penguatan isu-isu lingkungan ini dia kemudian layak untuk naik dalam berbagai model dan platform pemberitaan saat ini. Nah, beberapa tahun terakhir ada event yang dilaksanakan oleh SEJ, namanya Green Press Community. Ini adalah gelaran yang keempat. Nantinya akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara. Itu akan menjadi tuan rumah. Dan tanggal pelaksanaan itu pada 7 Februari, hari Sabtu itu di akhir pekan. 7 Februari ini yang akan datang adalah jurnalis lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia. Yang akan hadir tentu saja ini karena ini forum besar bagi para jurnalis. Yang akan hadir adalah anggota kami dari 28 provinsi. Baik. Dan kemudian tentu saja pengurus-pengurus SEJ nasional juga akan datang di Minahasa Utara. Oke. Jadi Minahasa Utara ini menjadi tuan rumah, tapi Sulawesi Utara ini menjadi tempat keempat begitu bagi pelaksanaan SEJ ini atau Green Press Community 2026 ya. Untuk pertama kalinya dilaksanakan di luar Jakarta. Baik, kalau kita lihat seperti apa sebenarnya tema yang diangkat dari Green Press Community 2026? Kami mengangkat tema terkait pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik. Ini ide besarnya. Dan nantinya isu utama yang akan dialirkan dalam kegiatan ini tentu akan berpusat pada bagaimana pesisir di Sulawesi Utara, termasuk juga tentu saja area pesisir di daerah Minahasa Utara, di Pulau Bangka khususnya. Ini yang akan kita bicarakan di sana. Karena kami
selaku panitia pelaksana lokal, ada panitia nasional, kami juga panitia lokal di sini. Kami ingin mengajak jurnalis di seluruh Indonesia untuk tidak melihat kawasan pesisir hanya dari Jakarta saja. Ya. Kalau ingin melihat apa yang terjadi, kondisinya seperti apa pada hari ini, tentu kita harus turun ke daerah. Iya. Itu dasarnya. Ya baik, Sulawesi Utara daerah pesisirnya cukup banyak ya. Tapi sebelumnya, kira-kira kalau untuk jurnalis lingkungan di Sulawesi Utara ini, Pak Rahman, jumlahnya berapa banyak nih teman-teman yang ada? Iya, kebetulan di Sulut sejak 2006 SJ ada hingga hari ini, jumlah anggota kita itu sekitaran 28 orang. 28 orang? Ya, 28 orang. Iya. Dan pada tahun kemarin SIJ yang awalnya simpul itu sudah menjadi daerah. Jadi sama dengan otonom. Jadi kita sudah otonom. Kalau kemarin masih koordinasinya program dari atas, ini kita sudah bisa menyusun program sendiri. Ya. Nah, pelaksanaan GPC hari ini di Sulawesi Utara ini sebenarnya gagasan luar biasa yang harus kita apresiasi bersama. Ya. Kenapa? Bahwa jurnalis hari ini juga hadir sebagai penjaga kedaulatan lingkungan. Baik. Ini yang harus kita garis bawahi bersama. Ya. Kemudian kenapa di Sulawesi Utara? Bahwa harapan kita bersama, kita bisa turut serta dalam menjaga pelestarian lingkungan. Dan Minahasa Utara hari ini menjadi tuan rumah. Sulut ditunjuk dan Minut menjadi tuan rumah. Minut seperti miniaturnya Sulawesi Utara. Artinya semua aspek di dalam ada. Dan kita pengen kolaborasi ini berjalan baik antara jurnalis, masyarakat maupun NGO yang punya kepedulian terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Seperti yang dikatakan host tadi, bahwa lingkungan ini menjadi isu penting yang harus kita kolaborasikan bersama. Iya, jadi ini isu penting tapi juga ini menjadi sorotan ya. Kalau kita tahu memang berbicara tentang lingkungan banyak sekali sebenarnya yang harus kita jaga dan harus kita rawat ya. Tapi ini berbanding terbalik ketika para jurnalis hijau ini turun di lapangan. Pada praktiknya ini berbeda, entah karena menghadapi berbagai tantangan serius atau tekanan dari pihak berkepentingan dari berbagai macam hal. Tapi ini akan menjadi seru ketika nanti kita balik lagi di bagian berikutnya. Saya mau ulik sedikit terkait dengan bagaimana sebenarnya dukungan berbagai pihak terkait dengan jurnalis lingkungan dalam menjaga lingkungan dengan berbagai informasi atau berita-berita yang ada ya. Pak Rahman dan juga Pak Adi, kita akan balik di segmen kedua perbincangan kita pagi ini, masih terkait dengan Green Press Community 2026. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, di bagian kedua perbincangan ini kita masih membahas terkait dengan Green Press Community 2026, di mana kurang lebih tadi nanti ada 24 ya, 24 atau 26? 28 ya, ternyata cukup banyak ya, 28 provinsi yang akan terlibat dalam pelaksanaan Green Press Community 2026. Nah, upaya-upaya yang dilakukan panitia, sebelum saya menutup di segmen pertama tadi, seperti apa kiranya support sistem dari pemerintah, kemudian organisasi lainnya, kemudian masyarakat juga dengan jurnalis hijau ini? Ya, terima kasih. Sejauh ini kita terus membangun kolaborasi bersama. Baik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, LSM lokal maupun NGO internasional juga hadir nanti dalam pelaksanaan ini. Sampai detik ini pelaksanaan 2 sampai 3 minggu menjelang pelaksanaan itu sudah di angka 80% pelaksanaannya untuk benar-benar fix. Nah, sejauh ini ya tantangan luar biasa karena memang persoalan lingkungan ini kan tidak semua membahasnya secara spesifikasi, apalagi jurnalis kan. Bagi pejabat publik melihat jurnalis ini jurnalis, mereka tidak tahu bahwa ternyata ada jurnalis yang spesifikasi bicara tentang isu-isu lingkungan. Nah, ini mungkin masih sangat baru sehingga kita tantangannya luar biasa, memberi pemahaman seperti itu. Tapi ya sampai tadi juga sebelum ke tempat ini, kemarin sebelum ke sini kita sudah berdiskusi dengan pihak CTI Coral Triangle yang di Kairagi. Itu kan ada 6 negara yang ikut kolaborasi juga terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan. Nah, hambatannya cukup luar biasa
Iya. Tantangannya cukup luar biasa. Iya. Nanti itu pelaksanaannya tanggal 7, agendanya kira-kira seperti apa Pak Adi? Kami bisa gambarkan agendanya ini sebenarnya ini adalah edukasi untuk semua pihak. Jadi artinya semua pihak bisa datang untuk ikuti kegiatan Green Press Community 2026 ini. Terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Di situ ada beberapa kelas workshop yang kami siapkan. Baik. Kemudian sudah ada beberapa NGO yang menyatakan siap untuk ikut. Ada Walhi, kemudian ada Save Senghe Island, kemudian ada juga dari berbagai pihak lah yang sudah siap ikut. Kemudian ada kelas conference yang besar yang dimana kami harapkan ada 1.000 orang yang akan hadir di dalam Grand Ballroom lokasi pelaksanaan, yaitu di Hotel Sultan Raja Maum di Minahasa Utara. Dan semua kelas ini ada yang akan berlangsung paralel juga. Jadi ketika ada conference, ada pembagian workshop juga di dalam sana. Iya. Workshopnya ini, yang akan memberi workshop ini tentu dari panitia nasional atau seperti apa? Ya, memang untuk expertnya orang-orang yang akan memberikannya. Ya, yang akan hadir di situ untuk mengisi edukasi di workshop adalah NGO nasional seperti yang beberapa NGO internasional juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi juga kami sampai tadi kami masih terus bagaimana melakukan pembicaraan intens lebih-lebih dengan Coral Triangle CTI yang ada di Manado agar supaya mereka juga bisa ikut terlibat dan bagaimana mereka bisa membicarakan isu-isu lingkungan yang terkait dengan mereka di situ. Iya, oke. Berarti tadi seperti yang disampaikan sudah 80%, berarti masih ada sekitar 20% yang belum terselesaikan nih. Ini kira-kira bagaimana upaya-upaya yang terus dilakukan, sinergi dengan pemerintah, kira-kira sejauh ini seperti apa dukungannya begitu Pak? Ya, kita berharap kolaborasi bersama pemerintah bisa berjalan baik, sehingga hingga pelaksanaan nanti bisa sesuai dengan yang kita inginkan, karena target dari Green Press Community ini sebagai bentuk dukungan kita bersama bahwa persoalan lingkungan itu bisa dimulai dari Sulawesi Utara. Kita menjaga lingkungan benar-benar terjaga dengan baik. Seperti itu. Harapannya ya support dari pemerintah kita butuh dukungan full. Karena kerja-kerja kolaborasi menjaga pelestarian lingkungan tidak bisa berdiri tunggal. Dia harus sinergi bersama stakeholder terkait termasuk masyarakat sipil. Nah, kebetulan isu hari ini yang kita angkat adalah masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil yang menjadi grand isu kita, isu besar kita. Ini yang kita butuh dukungan bersama, sehingga pendidikan terhadap lingkungan ini bisa berjalan secara berkesinambungan. Dia tidak hanya sampai di pelaksanaan Greenpeace saja, tapi pasca ini bisa berjalan bagus. Baik, tindak lanjutnya nanti akan seperti apa ya? Kita berharap nanti dengan pelaksanaan ini akan ada tindak lanjut juga dari berbagai stakeholder, pemerintah, tapi juga masyarakat dalam hal ini. Ini kan kegiatan ya, ini Green Press Community ini kegiatan yang cukup besar. Ya, sebagai bendahara tentunya ini berbicara soal dana. Ini dananya seperti apa kira-kira untuk persiapan acara ini? Apakah memang disupport langsung oleh berbagai pihak atau bagaimana untuk pelaksanaan? Ya, sampai hari ini itu kita tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah. Luar biasa. Kita tidak menggunakan APBD karena memang secara organisatoris kita full dari funding. Artinya dari NGO yang kemudian punya kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga memang kerja ekstra kita lakukan karena pure dari anggaran mandiri. Terhadap pihak-pihak yang punya kepedulian dengan lingkungan. Nah, kenapa kemudian kita butuh support pemerintah dalam hal ini untuk bisa sama-sama melakukan proses edukasi, begitu. Bukan kemudian kita tidak meminta anggaran pemerintah, tapi meminta dukungan pemerintah dalam hal ikut memberikan dukungan untuk menjaga lingkungan. Misalnya soal perizinan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian Minahasa Utara menjadi tuan rumah? Kita berbangga, kita melihat Minahasa Utara bahwa Pemkab Minahasa Utara maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hari ini itu punya kesinambungan dalam hal regulasi terkait lingkungan. Kita mencontohkan
beberapa dekade sebelumnya Pulau Bangka di Minahasa Utara itu kan sempat menjadi polemik soal izin pertambangan biji besi. Tapi kemudian dorongan masyarakat sipil, dorongan NGO lokal maupun NGO internasional itu bagaimana menjadikan Pulau Bangka benar-benar sebagai kawasan pariwisata. Nah, di tahun 2025 kemarin Bupati Minahasa Utara maupun Gubernur Sulawesi Utara itu bersepakat berkomitmen lewat rancangan RPJMD-nya itu kemudian menetapkan kawasan Pulau Bangka terutama Kecamatan Lingkungan Timur sebagai kawasan pariwisata. Nah, ini kemudian menjadi output kita. Apresiasi ini kita berikan bahwa pemerintah juga punya andil besar untuk menjaga ini, sehingga kita mendorong ini bersama. Dan pertanyaannya kembali, bagaimana soal pendanaannya? Kami berbangga sampai hari ini kita full masih menggunakan anggaran kemandirian kita, anggaran mandiri. Ini bendahara pasti ini putar otak untuk bisa bagaimana bisa terlaksana acaranya ya. Tapi berbicara soal regulasi ya, apa yang harus dibuat oleh pemerintah sehingga memang benar-benar lingkungan terjaga, kemudian bagaimana juga jurnalis bisa terus mengangkat ini kalaupun memang ini harus menjadi sorotan publik ya, dan harus jadi perhatian oleh pemerintah tapi juga masyarakat sekitar bagaimana menjaganya. Ya, kita nanti akan balik di segmen terakhir perbincangan kita ya, tentu ada harapan-harapan ke depan dari pelaksanaan ini dan bagaimana nanti skema dan mekanisme pelaksanaan dari kegiatan ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini masih terkait dengan Green Press Community 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara di Sulawesi Utara, dan ini untuk pertama kalinya Sulawesi Utara menjadi tuan rumah dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Utara, apalagi tadi kita melihat terkait dengan temanya ya, ini berhubungan dengan pesisir yang kita tahu bahwa Sulawesi Utara untuk area pesisirnya ini cukup banyak dan itu menjadi perhatian ya Pak Adi dan juga Pak Rahman ini sebagai panitia, sekretaris dan bendahara. Nah, tadi kita bicara tentang regulasi ya, ini harapannya ada regulasi dari pemerintah, kemudian support juga dari berbagai pihak dengan jurnalis lingkungan ini. Tapi jauh menarik ke dalam lagi, kira-kira dalam pelaksanaan ini nanti apakah akan terundang juga pemerintah, stakeholder terkait, kemudian juga masyarakat yang ada di daerah pesisir atau kepulauan untuk ikut dalam kegiatan ini, atau memang hanya dibuka saja secara umum begitu pelaksanaannya? Ya sudah pasti kehadiran pemerintah ya, pembuat kebijakan, sehingga kami bersama Panitia Nasional sampai hari ini masih terus membuka pembicaraan serius dengan pihak Kementerian Perikanan dan Kelautan agar supaya mereka mau hadir dan kemudian terlibat aktif juga dengan jurnalis di Green Press Community, karena salah satu tujuan besar dari kegiatan ini adalah bagaimana kami bisa memberikan rekomendasi terhadap regulasi lingkungan yang saat ini kami kira memang ada banyak hal yang perlu perubahan secara prioritasnya. Saya kira seperti itu. Kemudian juga tentu pemerintah provinsi kami berharap masih terus kami membangun komunikasi dengan pihak-pihak di sekeliling Pak Gubernur ya. Beberapa kepala dinas sudah kami temui dan kami berharap beliau juga mau datang bahkan membuka kegiatan ini, bahkan juga menjadi moderator utama atau keynote speaker-nya ya. Demikian juga dengan Pak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jung Leganda selaku tuan rumah. Sehingga nanti ada kolaborasi besar dengan kami jurnalis, dengan para NGO, bahkan dengan akademisi, dengan aktivis lingkungan di Sulawesi Utara. Kita berharap ada kebijakan yang akan bisa kita ciptakan di sini. Tapi selain itu masyarakat juga bagaimana cara terundangnya itu hanya memang dibuka untuk umum atau ada memang kelas khusus untuk masyarakat juga perlu mengetahui untuk bagaimana melestarikan lingkungan atau seperti apa Pak? Ya, untuk peserta memang kami menggunakan undangan. Baik. Agar supaya spesifikasinya bisa lebih jelas. Ada siswa, ada mahasiswa, ada beberapa sekolah yang kami undang secara khusus.
Kemudian ada dari perwakilan lembaga-lembaga tertentu yang terkait juga dengan lingkungan. Ya. Kemudian juga ada juga dari pihak kampus yang sudah sebutkan tadi. Nah, tapi kendati ini undangan yang kami bagikan, tapi kami tetap berharap khususnya warga Minahasa Utara yang berada di menjadi tuan rumah, silakan kalau ingin datang ke lokasi untuk mengedukasi secara pribadi, silakan datang, kami tetap. Itu dilaksanakan pada tanggal 7 Februari, di Sultan Raja Hotel ya, Minahasa Utara. Jadi bagi masyarakat yang menyaksikan tayangan ini dan ingin ikut teredukasi dengan bagaimana menjaga lingkungan ya, kemudian kita menjaga bersama karena ini rumah bersama kita juga ya yang perlu dijaga. Ya, silakan bisa datang. Tapi menarik juga ini kalau pembicaranya juga menarik ya yang akan hadir. Nah, siapa saja sebenarnya pembicara yang akan didatangkan? Kami berharap ada Menteri. Ya, kalau dalam undangan kita itu Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Rektor Unsrat. Terus sama ada pemateri-pemateri internasional juga yang ikut terlibat. Seperti itu karena banyak pilihan materinya. Tidak hanya materi, tapi kita menyajikan data-data terkait dampak-dampak kerusakan lingkungan, bagaimana penelitian-penelitian penjagaan lingkungan. Salah satu juga Rektor Unsrat. Rektor Unsrat juga terundang sebagai narasumber. Itu dari Pulitzer, baru Setia Bumi. Itu NGO-NGO internasional yang terlibat sebagai narasumber dalam pelaksanaan GPC nanti. Jadi 1.000 peserta ini selain siswa, mahasiswa, terus aktivis-aktivis lingkungan, Mapala, gitu, dan masyarakat pesisir, terutama di wilayah Gangga, Bangka, ya, dan Nain, dan Pulau Bangka sendiri, Talise yang menjadi sentra edukasi kita, seperti itu. Nah, kita juga berencana mengundang Bupati Wali Kota Sulawesi Utara untuk hadir dalam acara kita nanti. Ini sebagai bentuk dukungan kita bagaimana kemitraan antara SIJ dan pemerintah ini bisa berjalan dalam hal mengedukasi terhadap perbaikan lingkungan, seperti itu yang kita harapkan. Karena memang kendala-kendala juga kita hadapi di lapangan, tapi bagi kami kendala itu bukan menjadi hal untuk kita mundur, tapi menjadi tantangan kita untuk tetap berkomitmen menjaga pelestarian lingkungan di bumi Nyur Melambai, terutama di Kabupaten Minahasa Utara yang nantinya menjadi tuan rumah pelaksanaan Greenpeace Community 2026 ke depan nanti. Itu sih yang menjadi tema besar kita. Seperti itu. Tetap semangat Pak Rahman. Siap. Itu harus karena karena memang kalau kita lihat ini upayanya yang mau mengundang pemimpin-pemimpin daerah ini sebenarnya juga akan menjadi perhatian karena kita lingkungan kita yang sebenarnya kalau lihat secara kasat mata ini bagus, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja hari ini ya. Karena itu kita lihat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang ada di Siau itu ya, kita tidak menyangka sampai bencana alam terjadi itu karena memang bagaimana kita menjaga lingkungan. Dan sangat disayangkan ya, waktu kita terbatas hari ini Pak Adi, tapi ada singkat yang akan disampaikan terkait dengan Green Press Community 2026 ini. Ya, kami berharap tentu saja semua pihak yang telah kami hubungi bisa terlibat aktif dengan kami, dan tentu saja kami menunggu masyarakat dan semua pihak agar supaya bisa hadir di Green Press Community 2026 di Hotel Sultan Raja Minut tanggal 7 Februari 2026. Dan silakan datang dan mari kita hijaukan bumi kita. Oke, tetap semangat Pak Adi Putong dan juga Pak Rahman ya. Semoga sukses untuk acaranya. Nanti saya juga mampir ke sana. Siap, nanti kita akan undang juga. Iya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Pokoknya sukses untuk acaranya untuk Green Press Community 2026 dan kita berharap dengan adanya pelaksanaan ini Sulawesi Utara menjadi tuan rumah ini akan membangkitkan kesadaran diri kita untuk bagaimana kita menjaga lingkungan, bukan hanya kita tapi semua pihak.
terlibat untuk melestarikan lingkungan yang ada di Nyiur Melambai. Akhir kata, saya Davis Pinontoan bersama seluruh redaksi Sapa Manado di Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.